Perkenalkan, nama saya Plasida Bonita Panturi, NIM 20110417163, kelas A2 Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester Manajemen Operasi 2. Soal bagian A. Soal yang pertama, jelaskan langkah-langkah metode Hunggren. Langkah-langkah metode Hunggren. Yang pertama, setiap elemen pada setiap baris matriks biaya dikurangi dengan elemen terkecil. Yang kedua, setiap elemen pada setiap kolom dari matriks yang diperoleh lebih dari langkah 1 dikurangi dengan elemen terkecil. Yang ketiga, buat sedikit mungkin garis vertikal atau horizontal yang melewati semua elemen 0 apabila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel sudah optimum, tetapi jika belum, maka lanjutkan langkah-langkah berikutnya. Yang keempat, pilih elemen terkecil dari matriks yang diperoleh pada langkah 3 yang dilewati garis. Gunakan elemen tersebut untuk mengurangi elemen yang tidak dilewati garis, dan untuk menambah elemen yang dilewati garis, ulangi langkah 3 sampai tabel optimum. Yang kelima, alokasikan petugas-petugas tersebut pada tugas yang disesuaikan. Soal yang kedua, jelaskan apa yang menyebabkan terjadinya antrian. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tidak bisa segera mendapatkan layanan disebabkan kesibukan layanan. Soal ketiga, sebutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah minimasi dan maksimasi. Langkah-langkah menyelesaikan masalah minimasi: yang pertama, menyusun tabel biaya. Yang kedua, melakukan pengurangan baris dengan cara memilih biaya terkecil setiap baris, kurangkan semua biaya dengan biaya terkecil setiap baris, sehingga menghasilkan reduks cost metrik atau metrik biaya yang telah dikurangi. Yang ketiga, melakukan pengurangan kolom. Pengurangan kolom hanya dilakukan pada kolom yang tidak mempunyai nilai 0. Bila pengurangan baris telah menghasilkan paling sedikit 1 nilai 0 pada setiap kolom, maka pengurangan kolom tidak perlu dilakukan. Yang keempat, membentuk penugasan optimum dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost metric. Bila pengurangan baris telah menghasilkan paling sedikit 1 nilai 0, maka setiap kolom pengurangan kolom tidak perlu dilakukan. Yang keempat, membentuk penugasan optimum dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost metric. Jika jumlah garis sama dengan jumlah garis atau kolom, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Langkah-langkah menyelesaikan masalah maksimasi. Yang pertama, seluruh elemen setiap baris dikurangi dengan nilai maksimum dalam baris yang sama yang menghasilkan metrik opportunity loss yang seharusnya bernilai negatif. Yang kedua, meminimumkan metrik opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen dalam setiap kolom yang belum ada nolnya dengan elemen terkecil dari kolom tersebut. Yang ketiga, membentuk penugasan optimum dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost metric. Yang keempat,
Sama halnya dengan masalah minimasi, jika jumlah garis tidak sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom, maka harus dilakukan revisi tabel. Yang kelima, setelah melakukan revisi tabel, kembali ke langkah C. Yang keenam, tabel penugasan dihubungkan dengan assignment problem. Di sini saya akan menjawab penyelesaian soal bagian B. Kasus yang pertama, diketahui masalah penugasan produksi perusahaan Sikoko yang dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Pak Ijo, Pak Ijah, Wanto, Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong, atau membentuk dan mengemas, dengan rincian upah per hari 1.000 sebagai ribut. Kita bisa lihat di tabel nama karyawan dan pekerjaannya dan angka-angkanya. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Penyelesaian pertama meminimalkan. Langkah pertama, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakan untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dari baris pertama, kita lihat yang terkecil 50, dan baris kedua ada 45, dan baris ketiga 50, dan baris keempat 40. Kita di sini mengurangi nilai terkecil dari baris pertama. 50 dikurang 65 sama dengan 15. 50 dikurang 50 sama dengan 0. Dan 50 dikurang 60 sama dengan 10. Dan 50 dikurang 70 sama dengan 20. Dan di baris kedua, kita kurangkan dari nilai yang terkecil. 45 dikurang 55 sama dengan 10. 45 dikurang 45 sama dengan 0. 45 dikurang 60 sama dengan 15. Dan 45 dikurang 55 sama dengan 10. Dan di baris ketiga kita kurangkan dari nilai kecil, yaitu 50. 50 dikurang 50 sama dengan 0. Dan 50 dikurang 60 sama dengan 10. 50 dikurang 75 sama dengan 25. 50 dikurang 70 sama dengan 20. Dan di baris yang keempat kita kurangkan dari nilai terkecil 40. 40 dikurang 40 sama dengan 0. 40 dikurang 55 sama dengan 15. Dan 40 dikurang 65 sama dengan 25. Dan 40 dikurang 60 sama dengan 20. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Kita lihat di tabel yang kedua, pada kolom adonan dan memasak telah memiliki nilai 0. Kita lihat lagi di langkah pertama, di memotong dan mengemas belum memiliki nilai 0, yang mana agar mendapatkan nilai 0 di langkah kedua, maka dari langkah ke-1 kita ambil dari nilai yang terkecil dan kita kurangkan di barisan kolomnya. Di memotong dan mengemas, kita lihat nilai yang terkecil adalah 10. Ya, di kolom memotong kita kurangkan 10 kurang 10 sama dengan 0. 10 dikurang 15 sama dengan 5. 10 dikurang 25 sama dengan 15. 10 dikurang 25 sama dengan 15 juga. Dan di mengemasnya 10 kurang 20 sama dengan 10. 10 dikurang 10 sama dengan 0. 10 dikurang 20 sama dengan 10. 10 dikurang 20 sama dengan 10. Di langkah yang ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan adakah
sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya dan juga tercermin dengan jumlah. Langkah yang keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0. Di sini kita lihat di tabelnya, dari baris pertama dan baris kedua. Kita tarik dari baris pertama. Dan baris kedua. Dan dari kolomnya di adonan kita tarik juga. Lanjut langkah kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil, kemudian nilai tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Kita lihat di sini, angka 25 kita dapatkan dari 15 ditambah 10 sama dengan 25, dan 20 kita dapatkan dari 10 tambah 10 sama dengan 20. Di sini tetap sama, diambil dari langkah keempat, kita masukkan angka yang sama, dan di memotong kita dapatkan angka 5 dari 15 dikurang 10. Dan sama juga di sini 15 dikurang 10 sama dengan 5. Di sini di mengemas kita dapat nilai 0 dari 10 kurang 10 sama dengan 0, dan 10 dikurang 10 sama dengan 0. Kesimpulannya, Pak Ijo dialokasikan pada tugas memotong, Pak Ija dialokasikan pada tugas memasak, Wanto dialokasikan pada tugas adonan, dan Wanti dialokasikan pada tugas pengemas. Schedule penugasan optimal. Schedule penugasan Pak Ijo memotong, Pak Ija memasak, Wanto adonan, Wanti mengemas, dan biayanya di Pak Ijo 60, Pak Ija 45, Wanto 50, dan Wanti 60. Maka pengalokasian optimal pekerja terhadap 4 karyawan tersebut adalah dari jumlahnya 215 dikali 1000 sama dengan 215 per hari. Di kasus kedua, perusahaan mempunyai 5 orang karyawan yang akan ditugaskan di 5 kota, yaitu kota A, B, C, D, E. Perkiraan hasil penjualan yang akan dicapai dengan menggunakan metode Hungrain sebagai berikut. Kita bisa lihat di tabelnya nama karyawannya dan nama kota-kotanya dan angka atau nilai yang sudah ada. Penyelesaian maksimasi langkah pertama, seluruh elemen dalam setiap baris dikurangi dengan nilai maksimum dalam baris yang sama. Kita lihat di tabel ini. Kita lihat nilainya sama, di sini ada 15 dan 15, dan di baris ketiga ada 12, di baris yang keempat ada 16, di baris yang kelima ada 17. Kita kurangin, di baris pertama kita kurangin 15 kurang 10 sama dengan 5, 15 dikurang 12 sama dengan 3, 15 dikurang 10 sama dengan 5, 15 dikurang 8 sama dengan 7, dan 15 dikurang 15 sama dengan 0. Di baris yang kedua, 15 dikurang 14 sama dengan 1, 15 dikurang 10 sama dengan 5, 15 dikurang 9 sama dengan 6, 15 dikurang 15 sama dengan 0,
dan 15 dikurang 13 sama dengan 2. Di baris yang ketiga, 12 dikurang 9 sama dengan 3. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Dan 12 dikurang 7 sama dengan 5. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Dan 12 dikurang 12 sama dengan 0. Dan di baris yang keempat, 16 dikurang 13 sama dengan 3. 16 dikurang 15 sama dengan 1. 16 dikurang 8 sama dengan 8. Dan 16 dikurang 16 sama dengan 0. Dan 16 dikurang 11 sama dengan 5. Dan baris kelima, 17 dikurang 10 sama dengan 7. 17 dikurang 13 sama dengan 4. 17 dikurang 14 sama dengan 3. 17 dikurang 11 sama dengan 6. 17 dikurang 17 sama dengan 0. Langkah yang kedua, mencari nilai minimum pada masing-masing kolom, kemudian dikurangkan dengan seluruh elemen dalam setiap kolom dengan elemen terkecil dari kolom tersebut. Yang pertama, kita ambil garis dari baris, ambil baris dari kolom, dan ambil garis dari baris. Dari kolom kita ambil dari separuh yang ada nilai nolnya, dan dari badu sudah ada nilai 0, jadi kita garis. Dan dari Siti kita ambil karena sudah ada nilai nolnya, dan lanjut ke Paijo. Dan lanjut di Paijo kita ambil garis karena sudah ada nilai nolnya. Lanjut ke langkah 3, melakukan optimasi. Di sini kita akan melanjutkan pengerjaan yang belum ada garisnya, yang belum ada angka nolnya. Ada Ali dan Pak Inem belum ada garis. Cara pengerjaannya, kita kurangkan agar mendapat angka di tabel yang belum memiliki garis. Kita kurangkan dari angka terkecil. Di baris Ali kita lihat angka yang terkecil adalah 2. Jadi 2 dikurang 4 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 2 dikurang 7 sama dengan 5. Di sini tetap 0. Dan angka di badu tetap sama di langkah kedua karena telah digaris. 0, 4, 3, 0, 2. Dan di P6 yang belum memiliki garis, kita melakukan langkah yang sama. Kita kurangkan dari nilai terkecil, yaitu ada 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 2 dikurang 3 sama dengan 1. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 2 dikurang 4 sama dengan 2. Ini tetap 0. Dan di baris Siti, karena telah digaris, jadi kita samakan. Telah memiliki nilai 0, jadi kita masukkan angka yang sama. 2, 0, 5, 0, dan 5. Dan di Paijo juga telah memiliki garis dan telah memiliki nilai 0, maka di sini tetap sama angka yang dimasukkan. 6. Dan selanjutnya mengambil garis
Karena di langkah kedua, Badu, Siti, P hijau, dan di baris kolomnya Semparuk telah memiliki garis dan melakukan di sini uji optimalisasinya, maka langsung saja kita ambil baris kolom dari Singkawang dan di Ali langsung kita garis. Dan di Painem dan di Siti. Dan di kolom pemangkat dan mempawah juga. Kolom mempawah. Kesimpulannya, schedule penugasan optimalnya itu schedule penugasannya Ali di Landak, Badu di Singkawang, Painem di Semparuk, Siti di Mempawah, dan P hijau di Pemangkat. Kita lihat angkanya, Ali ada 12, Badu ada 14, dan Painem ada 12, dan Siti 16, dan P hijau 14, dan jumlah semuanya ada 68. Soal bagian C. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Video yang pertama berjudulkan Teori Antrian, Struktur Dasar Antrian. Video yang kedua berjudul Metode Penugasan Minimasi. Video yang ketiga berjudul Metode Penugasan Riset Operasi. Soal yang kedua, siapa pembicara dari ketiga video tersebut di atas? Video yang pertama pembicaranya Mukti Ratna Dewi SS SIMM SC (statistik bisnis). Pembicara video kedua Anya Nuria Manikam. Video ketiga pembicaranya Dr. Beni Osta Nabana S.Pi.M.Si dan Dr. Yesi Dewita Sari S.Pi.M.Si. Soal yang ketiga, jelaskan apa-apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam 3 video tersebut. Video yang pertama yang dibicarakan sebab munculnya antrian, kebutuhan layanan, kemampuan fasilitas pelayanan, struktur dasar antrian. Video kedua yang dibicarakan metode penugasan, kasus penugasan minimasi, metode Hunggrain, penyelesaian kasusnya. Dan video ketiga yang dibicarakan metode assignment atau penugasan, contoh soal penugasan, dan penyelesaiannya. Soal yang keempat, pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas? Dari video yang pertama, pelajaran yang saya peroleh mengenai teori antrian dan struktur dasar antrian. Video yang kedua, metode penugasan dan penyelesaian kasus dan contoh kasusnya. Dan video yang ketiga, saya mempelajari metode penugasan dan mempelajari contoh soalnya. Soal yang kelima, manfaat apa yang Anda dapat dari ketiga video tersebut di atas, dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas. Video yang pertama, saya mempelajari teori antrian dan struktur dasar antrian. Video yang kedua, saya mempelajari metode penugasan minimasi dan mempelajari contoh kasus dan penyelesaian kasus. Video yang ketiga, saya mempelajari metode penugasan, riset operasi, metode assignment, penugasan, contoh soal penugasan.
Sekian jawaban ujian akhir semester manajemen operasi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih.